Iran atau Republik Islam Iran merupakan sebuah negara yang berdiri sebagai entitas geopolitik yang unik dan tangguh di jantung Timur Tengah yang bergolak. Dengan sejarah peradaban yang membentang ribuan tahun sejak era Kekaisaran Persia, negara seluas 1.648.195 km persegi ini merupakan pemegang cadangan minyak dan gas alam terbesar keempat dan kedua di dunia, serta aktor regional dengan pengaruh yang menjangkau jauh melampaui perbatasannya. Sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan Syah Muhammad Reza Pahlavi, sehingga berdirilah sistem teokrasi yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran secara konsisten menentang hegemoni Barat, terutama Amerika. Konsep wilayatul faqih atau perwalian faqih menjadi landasan ideologis negara, di mana kemudian Ayatollah Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi sejak tahun 1989 yang memegang kendali akhir atas militer dan kebijakan luar negeri. Dikelilingi oleh kekuatan regional yang kerap bermusuhan seperti Arab Saudi dan Israel, serta berhadapan dengan sanksi ekonomi Amerika dan sekutunya yang berlangsung puluhan tahun, Iran justru mengembangkan kekuatan militer yang sangat khusus dan strategi pertahanan berlapis yang membuatnya menjadi target yang amat sulit untuk ditundukkan, apalagi dikalahkan secara definitif. Kekuatan militer Iran tidak mengikuti pola konvensional. Alih-alih berinvestasi besar-besaran pada angkatan udara dengan jet tempur mutakhir atau armada kapal induk, Iran memilih jalur yang berbeda. Pilar utama kekuatan ini dipegang oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang didirikan pada tahun 1979. IRGC adalah institusi ekonomi, politik, dan militer yang sangat kuat dengan pengaruh mendalam di dalam negeri dan alat utama proyeksi kekuatan Iran keluar. Pasukan Quds Force atau IRGC-QF yang dipimpin hingga pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada tahun 2020 merupakan ujung tombak strategi pertahanan Iran yang maju. Unit elit inilah yang membangun, melatih, membiayai, dan mengkoordinasikan jaringan luas kelompok proksi militer di seluruh Timur Tengah, sebuah aset strategis yang tak ternilai harganya. Di samping IRGC terdapat tentara reguler, Artesh, tetapi IRGC lah yang memegang kendali atas aset strategis seperti program rudal balistik dan nuklir, serta operasi asimetris. Strategi pertahanan Iran dibangun berdasarkan realitas geopolitiknya. Iran menyadari kelemahan relatif dalam perang konvensional terbuka melawan kekuatan seperti Amerika atau koalisi sekutu. Maka mereka mengembangkan doktrin yang memaksimalkan keunggulan asimetris dan mengeksploitasi kelemahan psikologis serta politik lawan. Intinya adalah menghindari pertempuran konvensional langsung di tanah Iran sendiri, sebisa mungkin sambil memaksa musuh untuk berperang dengan cara yang paling merugikan mereka. Inilah yang menjelaskan mengapa Iran sangat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk dikalahkan dalam arti penaklukan atau perubahan rezim paksa. Terdapat 7 alasan mengapa Iran sangat sulit ditaklukkan. Pertama adalah benteng alam yang tidak terkepung. Geografi Iran adalah sekutu pertahanan terkuat pertamanya. Pegunungan Zagros membentang lebih dari 1.600 km dari perbatasan barat laut dengan Turki sekitar koordinat 37 derajat lintang utara, 47 derajat bujur timur, hingga ke selatan dekat Teluk Persia sekitar koordinat 27 derajat lintang utara, 52 derajat bujur timur. Rangkaian pegunungan paralel ini bukan satu punggungan tunggal, melainkan serangkaian puncak tinggi, seperti Puncak Zartkuh 4.548 meter dan Puncak Dena 4.409 meter yang dipisahkan oleh lembah-lembah yang dalam dan sempit serta ngarai yang terjal. Lerengnya curam, kerap kali vertikal dengan sedikit jalur lintas alami. Sejarah invasi ke Iran dari barat seperti oleh Alexander Agung selalu bergantung pada segelintir jalur gunung yang dapat dilalui. Jalur utama seperti celah Asadabad menuju Hamadan, celah Paitak menuju Khorramabad,
dan jalur Khorramshahr Ahvaz lebih ke selatan tetapi masih dipengaruhi kaki Bukit Zagros menjadi titik choke point yang sangat mudah dipertahankan. Selama Perang Iran-Irak dari tahun 80 hingga tahun 88, tentara Irak yang mencoba menyerang melalui celah-celah ini, seperti dalam Operasi Nasr di selatan dan Operasi Fath al-Mubin di tengah, terjebak dalam kemacetan logistik yang parah di jalur sempit. Mereka menjadi sasaran empuk artileri Iran, serangan helikopter terutama AH-1J Cobra, dan pasukan infanteri Iran yang sangat mengenal medan. Medan berbatu dan hutan yang tersebar memberikan perlindungan alami bagi pasukan pertahanan dan menghambat pergerakan kendaraan lapis baja. Bergerak ke jantung dan timur negara, benteng alam berubah menjadi perangkap logistik yang lebih mengerikan, yaitu gurun-gurun Dasht-e-Kafir dan Dasht-e-Lut. Dasht-e-Kafir atau gurun garam besar mendominasi dataran tinggi tengah Iran bagian utara, sekitar koordinat 34 derajat lintang utara dan 54 derajat bujur timur, membentang hampir 800 km. Permukaannya adalah mosaik dataran garam keras atau kafir, rawa garam berlumpur atau playa, bukit pasir bergerak, dan hamparan tandus berbatu. Suhu permukaan musim panas rutin melampaui 50 derajat Celcius dan pernah mencapai 70 derajat Celcius. Medan ini secara fisik merusak kendaraan dan melumpuhkan manusia. Jalur lintas yang dapat diandalkan sangat langka dan mudah dihancurkan atau dijebak. Lebih ke tenggara, Dasht-e-Lut sekitar koordinat 30 derajat lintang utara dan 58 derajat bujur timur menaikkan tingkat kesengsaraan. Diakui sebagai salah satu tempat terpanas di bumi oleh NASA, suhu tanahnya mencapai rekor 80,8 derajat Celcius yang diverifikasi satelit. Medannya lebih ekstrem, hamparan luas batu vulkanik hitam atau hamada yang menyerap panas seperti Tungku, Bukit Pasir Raksasa, atau Kalut setinggi 300 meter dan dataran garam luas. Curah hujan di bawah 50 mm per tahun membuat kekurangan air absolut. Memasok pasukan invasi modern yang membutuhkan ribuan liter air, bahan bakar, amunisi, dan makanan per hari, melintasi ratusan kilometer gurun ini adalah tantangan logistik yang hampir tak terbayangkan. Konvoi pasokan yang lambat dan mudah diprediksi di medan terbuka akan menjadi sasaran utama serangan gerilya kilat, serangan udara presisi, atau rudal balistik Iran. Jalan raya vital seperti yang menghubungkan Kerman ke Zahedan di tepi Lut sangat rentan terhadap penghancuran dan penambangan. Gurun bukan tempat untuk manuver cepat. Mereka adalah zona kematian di mana pasukan penyerang dikonsumsi oleh jarak, panas menyengat, dan kelangkaan absolut. Beralih ke bagian utara, terdapat pegunungan Alborz yang membentuk perisai lain, membentang sekitar 900 km sejajar dengan pantai selatan Laut Kaspia, dari perbatasan Azerbaijan hingga Khorasan. Puncak Damavand setinggi 5.610 meter yang dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Timur Tengah menjadi simbol ketinggian yang menantang ini. Pegunungan ini menciptakan penghalang fisik curam yang memisahkan dataran rendah pesisir Kaspia yang subur dari dataran tinggi pedalaman. Lebih penting lagi, Alborz berdiri sebagai benteng alami ibu kota Teheran yang terletak di kaki selatannya. Jalan-jalan pegunungan berkelok seperti Jalan Chalus dan Jalan Kandofan merupakan titik penyempitan strategis yang mendominasi pendekatan ke kota dari utara. Setiap kekuatan yang mencoba invasi dari utara, secara historis dari arah Rusia atau Kaukasus, harus terlebih dahulu menaklukkan medan menantang ini di bawah pengawasan dan tembakan meriam dari ketinggian. Alasan kedua, mengapa Iran sangat tangguh adalah jaringan proksi regional. Iran telah menguasai seni perang melalui proksi. Daripada menghadapi musuh langsung, mereka memproyeksikan kekuatan dan menciptakan lingkaran api di sekitar musuh-musuh utamanya. Di Lebanon terdapat Hizbullah. Didirikan oleh IRGC QF pada awal 1980-an, Hizbullah kini menjadi negara dalam negara. Diperkirakan memiliki gudang banyak senjata rudal dan roket, termasuk rudal presisi yang mampu menghujani seluruh wilayah Israel. Pengalaman tempur mereka dari konflik di Suriah membuat mereka menjadi pasukan non-negara paling tangguh di dunia. Di Yaman, terdapat gerakan Ansarullah atau Houthi yang didukung Iran sejak pertengahan tahun 2000-an.
Houthi memiliki kemampuan teknis mengesankan dengan serangan rudal balistik dan drone jarak jauh ke bandara, kilang minyak dan infrastruktur vital Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bahkan mengancam lalu lintas kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Di Irak, terdapat berbagai milisi Hashd al-Shaabi. Kelompok seperti Kataib Hezbollah dan As-Saib al-Haq memainkan peran kunci mengusir ISIS, serta menjadi alat tekanan Iran terhadap kehadiran Amerika Serikat di Irak melalui serangan roket dan drone yang konstan. Dan di Palestina terdapat Hamas dan Islamic Jihad. Meskipun hubungannya lebih kompleks dan tidak secara langsung, Iran menjadi salah satu penyokong dana dan senjata, terutama kemampuan roket bagi para pejuang dan mujahidin di Gaza. Hamas adalah kelompok utama yang memiliki dasar ideologis yang berbeda dengan Iran, di mana Hamas adalah Sunni, sementara Iran adalah Syiah. Bagaimanapun, semua jaringan di Palestina ini telah berjuang memaksa musuh, terutama Amerika dan Israel, untuk berperang di berbagai front sekaligus, menghabiskan sumber daya finansial dan militer yang sangat besar. Setiap konflik dengan satu kelompok berpotensi memicu eskalasi regional. Iran sendiri relatif terlindung di balik perisai proksi ini. Mengalahkan Iran berarti harus terlebih dahulu menetralisir seluruh jaringan proksinya yang tersebar dan tertanam kuat, sebuah tugas yang hampir mustahil. Alasan ketiga, mengapa Iran sangat sulit untuk dikalahkan adalah arsenal rudal balistik dan drone, pukulan penangkal yang sangat masif dan murah. Iran telah membangun program rudal balistik domestik besar dan beragam di dunia, sebagian besar di bawah kendali IRGC Aerospace Force. Kemampuan ini menjadi jantung strategi pencegahan yang tercermin, yang pertama dalam skala dan keragaman. Mulai rudal jarak pendek seperti Fatah 110 dan Zolfaghar untuk menyerang pangkalan Amerika di negara tetangga. Rudal jarak menengah seperti Shahab 3, Emad, Ghadir, dan Sejil yang mampu menjangkau Israel dan pangkalan Amerika di seluruh teluk, hingga rudal jelajih jarak jauh seperti Somar dan Hoveyzeh, dan bahkan rudal balistik antar benua atau ICBM yang sedang dikembangkan, yaitu bernama Khorramshahr 4. Sementara rudal anti kapal yaitu Khalij-e-Fars, khusus dirancang untuk ancaman maritim. Strategi pencegahan yang kedua tercermin dalam doktrin kejenuhan atau saturation dan kelangsungan hidup. Mereka menciptakan rudal untuk diproduksi massal, diluncurkan dari platform bergerak atau silo yang dikubur dan diperkuat, serta tersebar di banyak lokasi. Strateginya adalah membanjiri sistem pertahanan rudal musuh, seperti Iron Dome Israel atau Patriot Amerika, dengan gelombang serangan rudal besar-besaran. Bahkan jika sebagian besar ditembak jatuh, beberapa yang lolos bisa menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang signifikan. Serangan rudal Iran ke sejumlah wilayah di Israel baru-baru ini adalah demonstrasi nyata kemampuan Iran. Strategi pencegahan yang ketiga tercermin dalam revolusi drone, UAV. Iran telah menjadi eksportir dan inovator utama drone militer. Mereka memproduksi berbagai jenis, dari drone kamikaze atau swarming murah dan massal seperti Shahed 136 yang digunakan secara efektif oleh Rusia di Ukraina dan Houthi di Teluk, hingga drone pengintai dan penyerang yang lebih canggih seperti Mohajer 6, Shahed 129, dan Fotros. Drone menawarkan biaya rendah, kesulitan deteksi, kemampuan serangan presisi, dan efektivitas dalam kawanan atau swarm. Iran menggunakan drone ini sendiri dan mengekspornya secara luas ke proksi dan sekutu, seperti Rusia, Yaman, dan lain-lain, mengumpulkan data tempur berharga dan menyebarkan ancaman. Alasan keempat, mengapa Iran sangat tangguh dan sulit dikalahkan adalah penguasaan Selat Hormuz. Posisi geografis Iran memberi mereka kendali atas Selat Hormuz, selat sempit yang menjadi jalur paling vital bagi pasokan energi global. Sekitar 21 juta barel minyak per hari, atau sekitar sepertiga minyak yang diperdagangkan melalui laut dan seperlima pasokan minyak global melewati selat ini. Iran telah mengembangkan angkatan laut asimetris IRGC Navy yang dirancang khusus untuk mengancam atau memblokir selat ini. Pengembangan angkatan laut asimetris yang pertama adalah strategi swahtan laut atau sea denial. Armada besar kapal cepat rudal atau fast attack craft, kapal selam mini kelas Ghadir dan Fateh, ranjau laut canggih,
baterai rudal darat ke laut berpemandu seperti Khalij Evars dan Hormuz, serta pasukan komando khusus atau Marine Commandos memungkinkan Iran melancarkan serangan mematikan di perairan terbatas Selat Hormuz. Ancaman menutup Hormuz oleh Iran bukanlah gertakan. Jika Iran menutup selat ini, maka akan terjadi lonjakan harga minyak global yang bisa memicu inflasi parah dan resesi dunia. Biaya ekonomi global yang mengerikan ini menjadi pertimbangan besar bagi kekuatan manapun yang memikirkan serangan skala besar terhadap Iran. Ketahanan internal menjadi alasan kelima tentang kekuatan dan ketangguhan Iran. Iran telah bertahan di bawah sanksi puluhan tahun. Iran hidup di bawah sanksi ekonomi internasional yang keras, terutama sejak tahun 1979, dengan intensifikasi signifikan sejak tahun 2006 terkait program nuklirnya, dan puncaknya di bawah kebijakan tekanan maksimum Amerika Serikat pasca tahun 2018. Meskipun sanksi ini menyebabkan inflasi tinggi yang sering terjadi di atas 40%, pengangguran dan kesulitan bagi rakyat, mereka juga memicu adaptasi paksa atas swasembada pertahanan. Karena terputus dari pasokan senjata besar-besaran, Iran membangun industri pertahanan domestik yang luas. Mereka menjadi ahli rekayasa balik, adaptasi, dan inovasi memproduksi secara massal rudal, drone, tank Zulfikar, kapal perang, dan sistem senjata lainnya. Sanksi bukan memperlambat, tetapi justru mempercepat kemandirian militer Iran. Selain swasembada pertahanan, bangsa Iran juga mendorong aparatus keamanan yang kuat dan kontrol sosial. IRGC dan Basit yang merupakan milisinya, serta Badan Intelijen MOIS dan Intelijen IRGC membentuk aparatus keamanan yang kuat dan saling terkait untuk menekan protes internal, seperti protes tahun 2009, 2017, hingga 2018, 2019, dan 2022. Narasi perlawanan terhadap musuh luar seperti Amerika dan Israel digunakan untuk menyatukan pendukung ideologis dan membenarkan penindasan. Meski ada ketidakpuasan publik, rezim telah berulang kali menunjukkan ketangguhannya menghadapi gejolak internal. Alasan yang keenam, mengapa Iran sangat mustahil dikalahkan adalah ambang nuklir atau nuclear threshold. Terlepas dari klaim program nuklir sipilnya, Iran secara sistematis mengembangkan kemampuannya ke ambang negara senjata nuklir. Mereka telah menguasai siklus bahan bakar penuh, termasuk pengayaan uranium hingga lebih 70%, mendekati tingkat senjata 90%, menggunakan ER-6 dan centrifuge canggih lainnya di fasilitas yang dikubur seperti Fordow. Status ambang ini menciptakan strategi bayangan bom. Musuh harus beroperasi dengan asumsi Iran bisa membuat bom dalam waktu singkat jika diputuskan, atau mungkin sudah memiliki komponennya. Ketidakpastian ini menjadi pencegah kuat. Menyerang fasilitas nuklir Iran, seperti serangan siber Stuxnet sekitar tahun 2010 atau pembunuhan ilmuwan seperti Mohsen Fakhrizadeh tahun 2020 adalah operasi berisiko tinggi yang bisa memicu eskalasi besar tanpa jaminan sukses penuh. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, alasan Iran sangat tangguh dan kuat adalah diplomasi dan kerapuhan musuh. Iran pandai memanfaatkan perpecahan di antara musuh-musuhnya dan dinamika geopolitik global. Sebagai contoh, persaingan sengit antara Arab Saudi dan Israel, meski sekedar normalisasi, ketegangan antara Turki dan negara-negara Arab, serta ketidakkonsistenan kebijakan Amerika seperti penarikan dari Irak 2011, kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015, dan penarikan Amerika tahun 2018, memberi ruang bagi Iran untuk bermanuver. Adapun soal diplomasi adalah sekutu global alternatif. Ini dapat kita lihat dengan adanya hubungan antara Iran dengan Rusia dan Cina. Dengan Rusia, Iran berhubungan dalam perdagangan senjata dan dukungan di Suriah, ditambah pasokan drone Iran untuk perang Ukraina. Sementara dengan Cina, Iran menjalin kemitraan strategis 25 tahun yang diteken 2021, pembeli minyak utama meski sanksi. Dua hubungan ini memberi Iran sandaran ekonomi dan politik yang kuat. Di sisi lain, Iran juga memainkan permainan panjang. Mereka memahami keengganan Amerika untuk terlibat dalam perang darat yang panjang dan berdarah setelah pengalaman Irak dan Afghanistan serta sensitivitas Israel terhadap korban jiwa sipil.
Pada akhirnya, Iran telah membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang terintegrasi secara holistik. Kekuatan konvensional hanya sebagian kecil. Ketangguhannya berasal dari jalinan geografi yang menguntungkan, strategi asimetris jenius melalui jaringan proksi, kemampuan pemukul jarak jauh rudal dan drone yang masif dan terus berkembang, penguasaan titik kritis ekonomi global Hormuz, ketahanan internal yang terpupuk di bawah tekanan sanksi, ketidakpastian strategis program ambang nuklir, serta kecakapan memanfaatkan kerapuhan dan persaingan antar musuh. Mengalahkan sistem seperti ini tidak sama seperti mengalahkan pasukan biasa. Mengalahkan Iran berarti menghadapi benteng alam, memerangi jaringan gerilya lintas negara, menahan gempuran rudal dan drone, menanggung risiko krisis ekonomi global, dan berpotensi menghadapi proliferasi nuklir. Semua dalam konflik yang akan sangat panjang, berdarah, dan mahal dengan hasil akhir yang tidak pasti. Inilah kalkulus rumit yang membuat Iran, meski sering dianggap sebagai pariah oleh Barat, tetap menjadi kekuatan yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk ditaklukkan secara militer.